Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 13 sampai 19 April tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayat 27 yang berkata, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 18a berkata, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka. Saya membayangkan saudara kalau saya ada di situ pada waktu itu di antara jalan Yerusalem dan Golgota, di tengah kerumunan massa yang menonton Yesus yang tertati-tati memikul salib, maka bukan saya saja, tetapi juga orang-orang lain akan bertanya-tanya, mengapa ia disalibkan? Mengapa ia mesti disalibkan? Orang yang begitu baik, yang cuma ada kelembutan memancar dari wajahnya, yang cuma ada kebaikan tersimpan dalam hatinya, dan yang cuma ada welas asih keluar dari tindakannya. Kalau ia begitu baik, mengapa orang sebaik itu mesti disalibkan? Orang yang begitu tenang dan penuh wibawa, yang kata-katanya begitu mujarab, yang kuasa dan mujizatnya kondang kemana-mana, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai kuasa ilahi yang begitu hebat membiarkan begitu saja orang secara sewenang-wenang menyalibkan dia? Mengapa Yesus atau orang seperti Yesus mesti mati begitu mengenaskan, begitu tidak adil? Baik, kalau saudara masih menanyakan ini, sebab kalau sudah tidak lagi mempertanyakan, saya betul-betul khawatir. Kita harus betul-betul khawatir. Apakah hati nurani masih bekerja? Oke, mungkin kita akhirnya memang tidak berani berbuat apa-apa, atau akhirnya kita bahkan juga tidak berani bicara apa-apa oleh karena risiko terlalu besar
serta harga yang mesti kita bayar terlalu mahal. Oke, saya bisa mengerti. Tapi kalau bertanya dalam hati saja sudah tidak, kalau berpikir bebas saja sudah takut, habis sudah. Kita sudah jadi mesin atau robot, tidak lagi pribadi yang punya harkat dan martabat. Mengapa orang sebagai Yesus mesti mati begitu mengenaskan? Jawabnya adalah, apa tidak memang demikianlah yang hampir selalu terjadi, yaitu bahwa orang baik memang biasanya hidup mencemaskan dan mati mengenaskan? Pepatah memang bisa mengatakan, kejujuran adalah kebijakan yang terbaik, atau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama. Tetapi baiklah kita jujur. Semua ini tidak berlaku dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Tidak di zaman kita, tidak di zaman Daud, tidak juga di zaman Yesus. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 12-14, pemazmur menggerutu, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Baik, itu kenyataan di zaman edan ini. Yang tidak ikut gila tidak kebagian. Betul? Betul. Apakah setuju? Tunggu dulu. Yang tidak diingat atau sering dilupakan orang adalah itu bukan satu-satunya kebenaran dan kenyataan. Ronggo Warsito sendiri masih melanjutkannya dengan, namun seuntung-untungnya orang yang lupa, masih beruntung yang sadar. Saya coba melihat banyak lukisan tentang penderitaan Yesus yang dilukis oleh orang-orang dari bermacam-macam bangsa dan dari bermacam-macam zaman. Beda-beda, tetapi ada yang sama. Di situ digambarkan Yesus yang tersalib, yang dihukum, yang menderita. Bukan Yesus yang tampak kalah, melainkan Yesus yang tampak tetap berwibawa, tetap anggun, tetap agung. Sinar matanya dan raut wajahnya tetap memancarkan wibawa. Compang-camping tetapi tetap agung. Babak belur tetapi tetap tegar. Ini karena apa, saudara? Karena ia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Karena ia tidak pernah mengkhianati hati nuraninya. Oleh karena ia tidak pernah melacurkan prinsip dan keyakinannya. Itulah sebabnya ia dapat tetap tegak dan tegar. Seorang penjilat tak dapat berdiri tegak. Seorang oportunis tak dapat berdiri tegak. Seorang pengambil muka tak dapat berdiri tegak. Sukses mungkin, tetapi tak dapat berdiri tegak. Tegaknya cuma kalau terhadap yang lebih rendah dan lebih lemah, tegak dan berlagak. Mengapa orang seperti Yesus mesti mati mengenaskan? Karena untuk hidup seperti Yesus, harganya memang mahal. Risikonya amat besar, tetapi jangan lupa, apa yang diperoleh juga luar biasa. Karena itu, Yesus lebih besar dari kaisar manapun. Alexander Agung berhasil mengubah peta dunia. Yesus mengubah hati manusia. Julius Caesar sukses dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Yesus memurnikan dan memperdalam iman manusia. Charlemagne memproklamasikan kerajaan kebesaran. Yesus memberitakan kerajaan keadilan dan kebenaran. Ketiga kaisar itu akhirnya semua mati penasaran. Memang kematian dan pemakaman mereka penuh dengan keagungan, tetapi sebenarnya mereka semua mati mengenaskan. Yesus sebaliknya, matinya memang mengenaskan. Pemakamannya memang juga mengenaskan. Mesti amat buru-buru sebab sudah hampir hari Sabat. Tetapi Yesus tidak mati mengenaskan. Kematiannya penuh dengan kemenangan. Disalibkan sebagai penjahat, tetapi mati sebagai raja.
Ada begitu banyak orang besar di dunia ini yang menjadi besar karena berhasil menundukkan lawan-lawan yang tangguh, akan tetapi kemudian jatuh karena gagal menundukkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, kepentingan golongannya sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, kepentingan egonya sendiri. Ada begitu banyak orang besar di dunia ini yang naik tahta dengan perkasa, tetapi turun dengan amat tragisnya, bukan terutama karena ia dikalahkan oleh orang lain, namun sering hanya karena ia gagal mengalahkan egonya sendiri. Di atas kayu salib, Yesus berhasil mengalahkan kuasa iblis, namun bukan inilah yang paling utama. Kapan saja dengan cara apa saja iblis sebenarnya dapat dikalahkan dengan mudah. Kemenangan salib menjadi kemenangan yang sempurna justru karena di sana Allah mengalahkan dirinya sendiri, yaitu dengan memilih jalan salib. Bukan jalan lain yang lebih mudah, bukan mempertahankan tahta, tetapi seperti dikatakan Paulus, melainkan justru dengan mengosongkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.